Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Mawar Salem dalam program L-Talk Empower Life Through Communication yang membahas mengenai komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari. Masih di dalam topik Aku dan Tanah Airku, kita akan membahas lebih dalam kali ini mengenai komunikasi lintas budaya. Seperti apa penjelasannya? Langsung saja kita simak. Nah, ini saya mau nanya ke Pak Ara dulu nih Pak. Dalam berbisnis nih, Pak Ara ini pilih-pilih nggak sih kira-kira mitranya siapa? Karena mungkin memikirkan ada konsekuensi perbedaan budaya dan bahasa tadi. Untuk saat ini sih nggak ada ya. Jadi kalau aku tuh kan ada beberapa lintas budaya, lintas negara untuk klien-klien. Tapi pas ketemu saat berkomunikasi ini kayaknya akan agak berat nih untuk depannya nih, untuk jangka panjangnya segala macam. Ya mungkin lebih dari karakteristik pas ketemu. Contohnya tadi yang seperti bilang ada yang India muda sama India yang tua, yang mature lah. Senior. Iya senior. Dealnya malah sama yang senior. Kalau sama yang mudanya malah enggak, karena dia terlalu menggebu-gebu segala macam. Wah kayaknya nih kalau diterusin untuk kerjasamanya segala macam, ini bakalan ribet nih, bakalan agak sangat nggak worth it nih. Makanya aku juga akhirnya nggak terusin. Terus kalau untuk sama yang mature, ya mungkin karena India itu kan dengan banyaknya filosofis ya segala macam. Nah kalau misalkan nantinya, kalau aku kan lebih ada beberapa juga bisnis kreatif. Jadi kadang-kadang tolak ukurnya tuh susah gitu kan. Jadi pas saat kalau sama yang lebih mature itu lebih memaklumi, bakalan seperti ini, kayaknya nggak jadi soal gitu kan. Nah itu juga itu salah satu yang memang preferensinya dari situ. Jadi nggak dari kalau dari negara ini, kayaknya enggak deh. Kita jalanin terlebih dahulu, kita ketemu, terus karakteristiknya seperti apa. Kadang-kadang setiap negara pas saat tinggal di Indonesia, karena mungkin yang mature ini udah lama di Indonesia, jadi dia lebih memaklumi ya. Kalau yang muda nih masih baru misalkan. Jadi karakteristiknya yang dari negara asalnya tuh mungkin belum matching sama Indonesia, itu juga jadi salah satu pertimbangan sih, kurang lebih sih seperti itu. Oke, nah tadi kan perbedaan bahasa dan budaya ini nggak cuma antara sebangsa saja, tapi juga sampai keluar. Cara yang paling efektif nih, teknik yang paling efektif untuk mengatasi perbedaan budaya dan bahasa tadi ini seperti apa? Jadi kalau aku balik lagi ke riset terlebih dahulu, misalkan mau dari negara mana nih, aku riset terlebih dahulu, kebiasaan seperti ini segala macam. Apalagi sekarang udah gampang ya, maksudnya udah ada media sosial yang memang menunjang untuk informasi tadi. Nah makanya pas saat ketemu ya balik lagi tadi ada informasi tentang CEO, zodiak dan yang lain-lain juga. Pas lagi ngobrol ya kita tanyakan, dapat referensi baru nih, kurang lebih seperti ini segala macam. Nah itu kita bisa eksekusi terlebih lanjutnya, seperti itu sih gitu. Pernah pakai translator nggak Pak? Ada sih, ada. Efektif nggak cara itu? Agak kurang sih, kadang-kadang kalau aku kan memang lebih cara meyakinkan segala macam tuh dari segi gestur, intonasi dan segala macam. Kadang-kadang jadi light kalau sama translator. Jadi apa yang mau kita menggebu-gebu, tentunya sama dia jadi datar. Biasa aja ya. Kadang-kadang bisa jadi nggak dealing. Apalagi kalau translatornya orang-orang yang udah sepuh gitu kan. Nadanya padahal Bro Ara ini udah Itu bukan translator, transistor. Tapi aku juga ngelola model-model luar juga kan. Kebetulan kayak dari Amerika Latin, terus dari Eropa Timur. Jadi itu juga jadi salah satu kendala, kadang-kadang dari awal-awal juga pakai translator. Tapi karena itu lebih positioningnya kerjasama. Maksudnya mereka kita tawarin job segala macam. Tapi kalau untuk negosiasi apple to apple atau yang equal, itu lebih baik sih emang langsung ya. Maksudnya nggak pakai translator. Mungkin dengan sedikit bahasa yang kita kuasain itu bisa lebih dealing sih. Kurang lebih sih translator itu kan disumpah ya malah. Mereka dalam menjalankan tugasnya itu diambil sumpah. Oh iya. Mereka terikat sumpah. Iya. Baik yang by oral ataupun yang tertulis. Karena mereka itu kalau mereka salah atau punya tujuan untuk sengaja menafsirkan keliru, kalau dalam misalnya negosiasi bisnis yang dampaknya kepada hukum gitu kan, nah itu kan dia bisa dituntut. Makanya ada yang namanya penerjemah tersumpah ya, Iya, tersumpah. tersumpah. Salah ya. Begitulah kira-kira. Kalau Karena kalau kura-kura jalannya pelan. ketemu nih joknya berarti. Bukan yang piri-piri lagi. itu namanya bercanda bapak-bapak. Jadi hanya mereka yang tahu. Mereka bapak-bapak. kalau Pak Roni dan Pak Roni sendiri ada pengalaman kesulitan komunikasi nggak sih Pak?
kita nggak ada kesulitan komunikasi sih. Kesulitan keuangan mungkin. Kalau itu saya nggak ada. Ya, kalau namanya bilang kesulitan komunikasi pasti ada lah ya. Namanya kalau misalnya dengan orang-orang dengan berbeda budaya, berbeda bahasa. Nah, jadi kadang-kadang kita juga berpikir bahwa ada beberapa yang simbol-simbol tangan, contoh ya, simbol-simbol kode-kode yang menurut kita, oh kayak misalnya contoh begini tuh bagus, tapi di beberapa tempat kan nggak Iya. bagus, ya kan? Nah jadi hati-hatilah, sebenarnya bagusnya kita melakukan namanya riset ya, apakah orang tersebut mempunyai suatu kebiasaan, stereotipnya bagaimana ya kan? Sehingga kita ketika lagi berbicara bukan hanya verbal dan kosakata saja ya, apalagi kalau misalnya kita di Indonesia, kita nggak usah cerita yang di luar lah ya, kita sesama orang Indonesia aja kalau pas waktu lagi negosiasi, waktu kita lagi komunikasi ngomongnya pakai bahasa apa? Kadang setengah bahasa Indonesia, kadang setengah bahasa Inggris, betul nggak? Bahasa Ya. Jaksel dong. Nah, bahasa Jaksel, ya, pas waktu lagi ngomongin. Nah, pertanyaannya apakah itu menentukan identitas kita? Dengan kita menggunakan bahasa Inggris, setengah-setengah dengan bahasa Indonesia, kita pasti akan memenangkan namanya persaingan. Nggak juga kan? Jadi sebenarnya ketika di dalam namanya komunikasi, balik lagi, kita lihat adalah dari karakternya, kita lihat lagi stereotipnya bagaimana, tujuan kita tuh maunya seperti apa sih? Ya, sehingga kita bisa memenangkan yang namanya persaingan pas waktu lagi di situ. Bukan cerita tentang namanya etnisnya, bukan dipertanyakan tentang keberadaan atau misalnya DNA dari dirinya. Jadi kamu tuh orang mana? Enggak, ya sudahlah ya. Kalau memang ternyata orang tersebut, misalnya contoh ya, kita nggak bisa memaksa nih. Beberapa orang ya lahir dari keluarga blasteran, ya, dimana di rumahnya mereka menggunakan pakai bahasa Inggris. Ketika mereka menggunakan bahasa Indonesia, mereka susah sekali dengan bahasa Indonesia. Anak sekolah sekarang juga Iya. gitu kan banyak, karena di sekolah kan mereka pengantarnya bahasa Iya, Inggris kan. bukan berarti mereka sombong-sombongan, tapi mereka tidak terbiasa. Iya. Ya sudah, kalau kita tidak mengerti, bukan kita memaksakan dia belajar aja loh. Ya Makanya kan? kalau saya di pribadi nih ya, Hmm. kita boleh berbeda pendapat dong ya. Hmm. Setiap warga negara Indonesia atau siapapun yang tinggal di Indonesia, dia sebaiknya mampu memahami dan menguasai bahasa Indonesia. Mm-mm. Kenapa? Karena bahasa Indonesia kan bahasa pemersatu. Mm-mm. Ya kan, kita berbeda suku bangsa, itu kalau ketemu, kalau masing-masing bawa bahasa daerahnya sulit ya, komunikasinya efektif. Tapi kita sudah sepakat nih, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Makanya beberapa periode kepala negara itu di luar negeri, walaupun dia mengerti bahasa Inggris kayak Pak Harto, dia mengerti, paham bahasa Inggris, tapi tetap dalam pidato-pidato formal, acara resmi dan kenegaraan, karena ada undang-undangnya, bahasa resmi adalah bahasa Indonesia. Nah, tapi kita tidak boleh nutup mata dong, Mawar, karena kan kita kan di era persaingan global kan, Yes. kita harus minimal menguasai satu bahasa asing. Nah, kalau saran saya, bahasa Inggris itu adalah sebuah keharusan. Minimal kita secara pasif mengerti bahasa Inggris, ya kan? Karena kadang-kadang nih kalau usia-usia kayak Bro Roni kan udah usia senior gitu kan, kalau menjawab bahasa Inggris itu kan mungkin udah bener, tapi dialeknya kan, logatnya udah beda gitu kan, kefasihannya berbeda. Kenapa? Kan mungkin baru menerima bahasa Inggris setelah umur 50-an gitu kan. Jadi menurut saya tuh Hampir pasti, saya 55 baru belajar. itu zaman putus asa gitu kan, daripada dibully menantang gitu kan. Jadi bahasa Indonesia wajib. Nah, contoh di Indonesia kita bisnis pakai bahasa Indonesia, oke. Ya, kita bernegosiasi bahasa Indonesia, oke. Kita berkomunikasi baik secara formal ataupun non formal bahasa Indonesia. Walaupun dialeknya, logatnya bisa berbeda-beda, ya kan? Tapi itu kita udah firm. Yang kedua, minimal bahasa Inggris deh. Ya kan? Bahasa Inggris kenapa? Secara internasional banyak negara-negara orang itu menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Gak usah sibuk lagi mau pakai aksen apa, British atau American gitu kan. Yang penting oke, paham, ngerti bahasa Inggris. Nah, yang ketiga harus ada opsi pilihan, ya kan? Kayak tadi misalnya mau ada pilihan bahasa Prancis, ya, François, ya kan? Bahasa Mandarin, ya kan? Bahasa Mandarin itu kan di Tiongkok aja yang pakai bahasa Mandarin hampir 1,5 juta, 1,5 miliar orang. Ya, belum lagi diasporanya di mana-mana kan bahasa Mandarin, ya kan. Kemudian selain itu ada juga bahasa-bahasa yang di negara-negara Latin dan Spanyol. Bahasa apa tuh? Bahasa Spanyol ke bahasa apa sih? Nggak tahu kalau bahasa Spanyol. Ya, kalau Spanyol kan katanya Bahasa Spanyol. Latin lah. Latin lah, Itu, iya, itu iya. pilihan gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi nih ketika kita bernegosiasi bisnis ketemu dengan orang Prancis, kita mengerti bahasa dan budayanya, bukan cuma ngerti soal croissant ya kan, ya. Itu kan dia jadi happy gitu kan, seneng gitu kan. Oh ya, kamu bisa ya, walaupun terbatas gitu kan. Jadi menurut saya penting sekali sekarang bukan lagi sebagai
belajar apa enggak ya? Ya mau sionya apa gitu kan? Kalau menurut saya, kalau lu mau lebih sukses lagi dalam perdagangan, dalam bisnis atau dalam percaturan profesimu masing-masing, kuasai bahasa. Karena bahasa itu adalah pintu masuk dalam memenangkan sebuah negosiasi. Termasuk bahasa kalbu ya Pak? Wah, apalagi bahasa kalbu. Kalau sama bini itu kan sama pasangan ya itu nomor 1 bahasa kalbu. Jadi pesannya bagi sahabat Eljon bukan hanya belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa internasional juga, Ya. bahasa bisnis juga. Yes. Karena itu juga berbeda bahasa Indonesia kita belajar Ya. bahasa Inggris tapi bisnis Inggris itu berbeda, Iya, gitu kan ya. istilah-istilahnya nah, beda. selain Sama itu bahasa kalbu. Nah, bahasa kalbu dan bahasa cinta ya. Dan bahasa tubuh satu lagi. Iya. Bahasa Karena tubuh. bahasa cinta atau bahasa kasih itu ya dia lintas batas. Ya. Ya, dia menembus suku, bangsa, agama, ras antar golongan. Ya, karena bahasa cinta, bahasa kasih itu bisa dipahami oleh semua orang. Wah. Ya. Dan sederhananya nih bahasa kasih nih ya, senyum, salam, sapa. Iya, Ya kan? iya. Kalau senyumnya tulus, sapaannya clear gitu kan, Iya. salamnya juga oke, ya itu kan bahasa cintanya itu berarti dahsyat gitu loh. Iya, tetapi mesti dipelajari juga bahwa bahasa kasih itu, jadi kita membahas bahasa kasih. Bahasa kasih itu berbeda setiap orang. Iya. Nah, coba kalau disenyumin mulu, orang bilang mana transferannya? Itu bisa juga gitu. Dan kan slogan ketahuan Iya, kan? cuan ya. Jadi sahabat Eljon, Anda bisa menebak show saya. Oke, nah terakhir nih untuk Pak Ara mungkin boleh kasih sedikit tips tentang cara mengatasi komunikasi antar budaya, antar bahasa. Oke, ya kalau untuk tipsnya mungkin lebih ke survei atau observasi, riset segala macam mengenai orang yang nantinya kita akan ketemu. Jadi mulai dari medsosnya, dia hobinya segala macam. Jadi pas saat ketemu, pas berkomunikasinya tuh juga jadi lebih hidup gitu kan, lebih hidup. Jadi kita nggak cuma ngomongin bisnis doang, tapi juga hal-hal pribadi yang memang mungkin kita tanyakan terlebih dahulu yang mungkin nggak terlalu private ya. Itu bisa jadi salah satu tips yang memang mempermudah kita untuk lebih mencairkan suasana dengan berbeda-beda etnis tadi, baik itu mau yang Indonesia ataupun yang di luar negeri. Itu kurang lebih yang aku lakukan sih, seperti itu. Ada satu bro, Apa? pakai Google Translate. Selesai. Oke, baik sahabat Eljon, itu dia tadi kita semua sudah mendengar kira-kira tipsnya seperti apa untuk mengatasi permasalahan komunikasi jika berbeda bahasa dan juga budaya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk sahabat Eljon di rumah. Dan sekianlah diskusi kita hari ini. Sampai berjumpa di acara L-Talk selanjutnya, Empower Life Through Communication. Demikian diskusi kita hari ini. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye. Hai, udah selesai nonton kan? Jangan lupa klik tombolnya.